Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya syahid ya abdul. Assalamualaikum syahiduna. Assalamualaikum ya Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqin. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad. Kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat dimanapun berada. Semoga panjenengan dimanapun senantiasa ada di dalam kebahagiaan, senantiasa diberikan nafas sadar, ya, sadar tentang kehidupan, sadar tentang uripnya Allah, sadar tentang wujudnya Allah hadir yang kita rasakan, dan sadar tentang hadirnya Rasulullah. Maka yang harus dibangun adalah kesadaran, adalah tentang Allah dan Rasulnya, ya. Sesungguhnya dalam kehidupan ini, kalau panjenengan paham, sebetulnya hanya zat dan sifat. Hanyalah sebetulnya dramanya Allah, hanyalah dramanya Rasulullah, Allah dan utusannya dari semua, ya. Adapun kita adalah figuran dari semua. Figuran yang terkadang kita adalah merasa pemain inti dari semua. Padahal kita ini hanya betul-betul figuran dari semua, ya. Sesungguhnya adalah dalam kehidupan ini adalah untuk menyaksikan bagaimana zat dan sifat. Demikian pula syahadat itu sudah saling menyaksikan antara zat dan sifat. Demikian pula dalam sholat sesungguhnya adalah saling menyaksikan, adalah saling memuji, adalah saling mengagungkan antara zat dan sifat, antara Allah dan Rasulnya, antara mubtada dan khobar mubtada, antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saja sahabat tadi semua. Tapi ya buat teman-teman semua dimanapun berada senantiasa diberikan kesadaran tadi semua. Kalau nggak sadar tidak akan tenang, kalau nggak tenang tidak akan senang tadi semua, ya. Pada sore hari ini karena nanti malam Abah tidak bisa live tadi semua, maka live-nya dipindahkan pada waktu sore ini. Jadi dari sekian yang bertanya kepada Abah adalah Abah mengambil judul adalah pertanyaan siapa nih, Teh Dwi ya. Dwi siapa nih ya, namanya keren ya namanya, Teh Dwi ya, tentang kematian tadi semua, ya. Tadi semua karena sejalan juga dengan teman-teman yang lain adalah Abah kasih judul saja. Mungkin pertanyaannya tidak demikian. Abah kasih judul sore hari ini adalah sesungguhnya ada 4 jenis kematian yang harus kita tahu gitu kan tadi semua. Nah ini ya, karena dan juga buat teman-teman, karena kajian Abah ini adalah kajian tentang tauhid, tentang hakikat, ya. Tolong disesuaikan ya tadi semua biar nggak gagal paham tadi semua.
Dan juga pertanyaan pas siapa Mas Iwan Adi Eka Cipta tentang tauhid ya. Sesungguhnya Mas Iwan, tauhid itu tidak bisa dipelajari sebenarnya. Sebenarnya yang namanya ilmu ma'rifat adalah bukan ilmu yang bisa dipelajari. Jadi kalau bertanya berapa lama bahasa saya supaya ma'rifat, nggak ada jawabannya. Berapa lama bahasa saya bisa mengenal Allah, juga tidak ada jawabannya tadi semua. Karena mengenal Allah yang zat laisa kamitslihi itu adalah tergantung daripada Allah. Tetapi metodologinya bisa kita pahami. Adalah dengan tadi, mati diantaranya adalah mati. Mengenal mati tadi semua. Nah, itu saja sesungguhnya. Adapun bagaimana kita memahami ilmu tauhid disebut memiliki 7 lapis ilmu dalam tauhid itu sahabat. Ya, adalah disebut ilmu aqaid ya. Adalah ilmu ma'rifat ya. Ada disebut juga ilmu usuluddin. Ilmu tiangnya agama. Orang yang tidak bertauhid sebetulnya tidak beragama. Maka jangan sampai kegiatan kita sibuk melaksanakan tungging-tunggingan tapi nggak ada hudur tadi semua. Karena sesungguhnya adalah kembali kata Abah juga, kehidupan ini hanya tentang dramanya Allah dan Rasulnya Muhammad. Zat dan sifat di alam ini. Kita adalah figuran-figuran. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Tadi semua kita hanya figuran saja. Tadi semua untuk sambil kita belajar memahami tentang kehidupan dan kembali kepada adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi semua ya. Nah, inilah maka Abah suka ajarkan la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Nah, itulah sifat. Muhammad wujudullah adalah sifat. Maka segala yang maujud, yang wujud inilah Muhammad. Semua Muhammad wujudullah. Pada saat manis ingin kelihatan bentuknya, maka dia wujud menjadi Muhammad, menjadi gula. Nah itu gula itu Muhammad. Maka sudah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau gula, kata manis, aku utus untuk membawa aku. Karena aku ini kan laisa kamitslihi. Aku ini adalah zat, ini adalah tidak nyata tanpa sifat. Maka ini ya pahami ya buat kalian yang belum belajar tauhid. Tapi kalau nggak ngerti tauhid juga nggak ada kehidupan ini sahabat tadi semua. Maka tauhid adalah tentang 7 nama adalah merupakan ilmu paling tinggi tadi semua. Tapi ditanyakan dari Mas Adi Eka Cipta adalah berapa lama bisa belajar tauhid, berapa lama bisa belajar ilmu hakikat. Tergantung Allah tadi semua. Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Nah, tetapi metodologi bagaimana cara Allah mengenalkan dirinya pada kita dengan tadi mengenali konsep mati tadi semua. Tadi jangan benci mati tadi semua ya. Bahkan rindukan mati karena mati itu nanti kemarin kita udah bahas adalah satu kenikmatan. Satu potensi kepada kamu untuk ganti nasib. Mati itu satu potensi kepada kamu untuk ganti casing tadi semua. Satu potensi kepada kamu untuk memahami zat dan sifat daripada dirimu sendiri dan di luar dirimu tadi sesungguhnya. Maka tadi orang-orang yang sudah mengerti tentang mati dia merindukan mati tadi semua ya. Orang-orang yang tidak tahu mati dia akan menjauhi mati. Padahal mati itu tidak bisa dijauhi tadi semua. Daripada menjauhinya lebih baik kita mencintainya. Karena sesungguhnya kalau kalian ngerti tentang hukum Allah ini, semuanya hanyalah tentang kehidupan yang akan mengulang, tentang seberapa mengerti. Nah itu, kita pada saat keluar itu mati itu tadi semua. Jadi Mas Irwan, jadi tidak ada yang bisa mengenal ya. Makanya itulah kenapa di dalam hikam, sesungguhnya ilmu ma'rifat itu Allah mengenalkan dirinya. Tapi Allah akan mengenalkan dirinya pada orang-orang tertentu. Tapi salah satu metodologi yang bisa dilakukan adalah dengan tadi mati. Al-mutu qabla an tamutu. Itulah, matikan dirimu, dia akan mengenalkan dirinya pada dirimu. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Jadi tentang itu ya sahabat. Jadi tolong maklumi ya buat teman-teman yang nonton live Abah. Disesuaikan kalau kira-kira kalian tidak mengerti, jangan diikuti. Ya, tadi semua. Walaupun sebenarnya ruh kalian mengerti. Karena dulu ruh kalian itu sangat makrifat pada Allah. Tadi semua.
Ruh, semua kita ini ngerti tadi semua. Jasadnya yang nggak ngerti tadi semua. Kata Syaikhul da ida fatahala ka wijhatan adalah minat ta'arufi fala tubali ma'ha in qalla amaluk. Jadi apabila Allah membukakan satu pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan tentang amalmu. Jadi tadi Mas Irwan, ma'rifat itu nggak bisa dengan amal, bukan dengan ilmu ma'rifat bahkan. Ilmu ma'rifat itu belum tentu ma'rifat. Maka harus dipahami, dialah yang mengenalkan dirinya pada diri kita. Maka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Adalah alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih. Tadi semua. Jadi saya jawaban sekalian Mas Irwan bahwa pertanyaannya jadi Abah nggak usah di-live-kan adalah bahwa ma'rifat itu tidak bisa atau tauhid itu adalah tergantung Allah. Nah, paling kita ikhtiar kita adalah bagaimana menyamakan frekuensi dengan takhallaqu bi akhlaqillah. Itu saja. Adapun kapan dia mau datang pada dirimu, ada orang sudah puluhan tahun kitabnya udah gundul, nggak kenal-kenal juga pada Allah. Tapi ada orang yang baru belajar 2 hari bisa kenal Allah. Jadi, kalau dia ingin mengenalkan, tadi katakan, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali maha in qalla amaluk. Jadi apabila suatu saat Allah, jangan hiraukan amalmu, ilmumu, kedudukanmu, bahkan dosamu, nggak peduli. Terkadang Allah mengenalkan dirinya kepada siapa? Kepada Robi Hadawiyah, Jablay, menjadi waliyah. Mengenalkan dirinya kepada Syekh Sakoti, perampok, mengenal Allah. Fudail bin Iyad, perampok, pembunuh, mengenalkan. Umar bin Khattab, begitu. Jadi jangan pernah menargetkan kamu ingin mengenal Allah. Karena tidak ada orang yang bisa mengenal Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Itu saja harus dipahami ya. Sing penting tetap pasang roja pada diri, teruskan sesuaikan frekuensinya. Gelombang radio saja satu nomor saja nggak bisa masuk, kamu nggak bisa dengerin radio itu masalahnya. Nomor telepon saja satu nomor beda selisih ujung, udah nggak bisa nyambung. Nah itu masalahnya. Tapi pada saat penghambaan pada diri kita, sahabat Mas Irwan, tadi semua terkadang Allah mengenalkan. Maka tadi kata Syaikhul, jangan kamu aneh dengan amalmu yang sedikit, jangan aneh ilmumu yang sedikit, jangan aneh juga dosamu. Di pada saat dia datang padamu, karena engkau tiba-tiba barangkali ada penghambaan, kepasrahan, maka dia datang kepadamu mengenalkan dirinya. Ini aku Allah. Maka orang itu akan memahami tentang hukum-hukum Allah. Karena kenapa? Allah yang mengajarkan. Maka dalam hadis baginda Nabi, man arafullah fahuwallah. Yang tahu Allah itulah Allah. Tadi semua. Dia mengenalkan tajali pada orang itu. Ini aku loh. Tadi semua. Nah itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada amaliannya. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Tidak ada juga dikirnya. Tidak ada apapun ya. Tentang bagaimana mengenal Allah. Di dalam surat Al-Quran sebetulnya Allah sudah menyampaikan bahwa adalah wa'allamnahu min ladunna ilma. Kepadaku kuberikan ilmu yang langsung dari aku. Itu kepada orang-orang yang dia ingin mengenalkan dirinya. Terkadang sahabat hal itu dari perkara yang kecil. Kamu melakukan sesuatu yang ikhlas lillah karena Allah. Atau seperti apa namanya Robi Adawiyah. Ya, bagaimana seorang pelacur melihat juga anjing yang kehausan. Itu terkadang begitu. Dari perkara kecil kamu lakukan, kamu menolong sesuatu yang tadi kayak anjing kejepit, anjing kehausan, tapi engkau di dalam hatimu kau melihat Allah, melihat yang menciptakannya. Terkadang dari hal yang sepele itu dia datang kepadamu mengenalkan dirinya. Dari semua terkadang. Bukan daripada dikir atakoh, dikir 100.000, 200.000, 1 juta, amal yang bisa memberikan setengah bumi, bukan. Justru dari amal-amal kecil, membuang jarum di jalan, membuang duri di jalan. Tapi kau lakukan karena Allah itu terkadang Allah datang padamu mengajarkan, mengenalkan siapa dirinya. Jadi itu ya Mas Irwan ya. Jadi intinya kalau nanya ke Abah, apa amalian untuk marifat, apa amalian untuk tauhid, kembali. Paling yang bisa kita lakukan, terus pantaskan diri kita adalah dengan takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi itu saja untuk sementara dari semua. Ada yang sudah mengamal bahasa ini udah berapa tahun mengamalkan, artinya belum tadi semua, artinya tidak bisa dipaksakan. Jadi ilmu tauhid itu disebut dengan aqaid, disebut usuluddin, disebut juga ilmu hakikat, tapi ilmu hakikat hanya akan datang pada orang pada saat Allah ingin mengenalkan dirinya. Atau sebuah yang keempat disebut ilmu wahbiyun, Allah yang mengajarkan tadi. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, Allah mengajarkan kepada dirinya, ya.
Ya itu ya, kita akan bahas tentang kematian ya sahabat. Jadi kematian itu sekali lagi jangan pernah ditakuti kematian itu. Nah, ada kematian yang bahaya tadi semua adalah kematian pikiran. Jadi dibagi 4, ada kematian jasad, ada kematian pikiran, ada kematian ruh, ada kematian yang memang oleh Allah. Ya. Maka kemarin Abah sudah bahas tempo hari bahwa macam-macam manusia ya. Manusia itu ada yang merindukan pulang, ada yang merindukan mati, ada yang takut mati, ada yang tidak mau mati, ada yang tidak bisa mati, ya tadi semua. Ada yang dipaksa mati, ya. Ada yang pulang sendiri. Nah inilah yang disebutkan kematian ruh. Inilah kematian yang paling indah adalah orang yang sudah al-mutu qabla an tamutu, dia sudah mulih sebelum dimulihkan, sudah mati sebelum dimatikan. Tadi semua. Inilah orang yang sudah ikhlas, rindu tadi semua. Tapi yang paling bahaya itu hati-hati dengan kematian pikiran. Nanti kita akan bahas. Kenapa kematian pikiran itu bahaya? Karena tadi, kata Abah juga, pikiranmu bisa menyebabkan datangnya kematian. Jasadmu bisa mendatangkan tadi. Kematian jasad artinya apa? Jasad tidak bisa mensupport lagi hidup. Jantung rusak, paru-paru. Disebabkan apa? Misalnya kalian pemabuk, minum alkohol, merokok yang tidak terkendali. Sehingga sadar nggak sadar makanan yang menusuk tubuh rusak, maka ruh keluar juga. Itu kematian jasad. Kematian jasad adalah kematian yang disebabkan karena kita tidak mampu mengontrolnya. Adalah bagaimana cangkang daripada urip itu tidak bisa bertahan tadi semua. Dan itu akan mengundang ajal. Kalau udah demikian, ajal tetap akan datang. Maka kalau kalian cek ke dokter, maka dokter selalu adalah membuat uji. Oh ini matinya karena jantung, oh matinya ini karena paru-paru, oh ini matinya karena ginjal, oh ini karena lambung, oh matinya karena paru-paru, dan lain sebagainya. Selalu ada. Jadi mati jasad itu adalah kalian bertahan kayak apapun, kalau jasadnya sudah tidak bisa mensupport, tadi semua maka tadi, ayo jaga jasadmu. Cintai juga jasadmu, karena jasadmu juga merupakan adalah rumah kepada ruhmu. Tadi semua ya. Nah ini ya, maka Nabi selalu mengajarkan hiduplah sehat, maka Nabi mengajarkan berolahraga dan lain sebagainya ya. Nah yang kedua yang bahaya itu yang kata Abah, kematian pikiran. Karena pikiran kita kan kata Abah juga bahayanya luar biasa. Kalau kolbunya tidak baik, kalau di sini belum ada apa namanya tanaman apa namanya yang kalimatul ikhlas, kalimatul takwa yang surat Ibrahim itu kata seumpama Allah, pohon yang menancap di bumi akarnya dan di langit pucuknya. Itulah kalimat pohon yang ditanamkan pada kolbumu. Kalimat la ilaha illallah tadi semua. Nah, kalau seandainya sininya belum terkendali, pikiran itu menjadi sesuatu yang bahaya. Dan di antara yang menyebabkan kematian jasad, yang mempercepat kematian juga pikiran. Misalnya dia adalah putus asa. Nah itulah. Kemudian dia juga putus cinta, sehingga seolah-olah hidup ini udah nggak betah. Itu akan membuat jasad juga mati. Hati-hati. Karena tadi pikiranmu, kata-kata pikiranmu, daripada aku urip, mendingan aku mati dah. Nah itu, kamu ciptakan kematian itu karena pikiranmu. Jadi ajal itu akan datang karena permintaanmu. Sebagaimana Abah suka ajarkan tentang STS, napas sadar, hati-hati dengan apa yang kau tarik itu akan terjadi pada dirimu, termasuk juga dengan pikiran. Banyak orang bunuh diri sekarang dengan pikiran. Inilah, maka sesungguhnya orang yang bunuh, dia berkata, aku ingin menghabisi diriku. Maka dia tubuhnya akan melakukan sesuatu, ujungnya adalah bunuh diri. Tapi terkadang sahabat, dia tidak melakukan bunuh diri, tapi telah melakukan bunuh diri dengan pikirannya. Misalnya dia, saya nggak betah di dunia ini. Saya ini, terutama biasanya orang yang putus cinta, orang yang karena korban judi, tadi semua. Korban judi online, tadi semua. Hidup di dunianya adalah gelisah. Nah itu biasanya pikirannya akan membawa dia kepada kematian. Tadi semua, wah utang nggak bisa lunas-lunas, masalah nggak bisa beres-beres. Kata dia dalam hati, gua mati aja. Nah itu pikiranmu menetapkan itu, maka ajal akan datang pada dirimu. Tadi semua. Nah ini kematian buruk, berarti kamu bunuh diri secara nggak sadar. Kamu menyerah sebetulnya dalam hidup. Itulah kenapa Allah adalah tidak suka kepada orang-orang yang menyerah tadi semua, yang putus asa dari rahmat Allah. Itulah kenapa bunuh diri itu dosa. Tapi banyak orang nggak sadar bahwa dia melakukan bunuh diri itu datang dari pikirannya. Tapi ada yang direalisasikan, ada yang enggak. Tapi nanti tubuhnya makin melemah, makin melemah. Karena dia sudah berkata, aku ini udah capek, aku korban judi dan hutangku banyak, nggak bisa menyelesaikan masalah. Dari semua itu akan membawa kepada kematian juga.
tadi semua. Walaupun kematian adalah menyelesaikan urusan dia. Nah inilah yang hati-hati buat sahabat semua. Jangan sampai pernah punya pikiran, saya mau mati aja, saya mau bunuh diri aja. Aduh itu kau tetapkan. Dan sayangnya dia itu akan kembali lagi ke sini dengan hidup yang lebih susah. Itu hati-hati. Ya, orang bunuh diri itu tadi semua. Kalau mereka ngerti pasti tidak akan bunuh diri. Karena dia pikir mereka akan hidup kemana. Dunia itu ya akhirat, akhirat itu dia dunia. Dia akan balik lagi ke sini kok. Dengan kehidupan yang lebih parah 1000 kali dari sebelumnya. Nah inilah yang harus kalian pahami tentang kehidupan tadi semua ya. Jadi itulah yang disebut kematian pikiran, kematian jasad, kematian pikiran. Nah yang terbaik itulah kematian ruh. Nah itu orang yang sudah mulih adalah sebelum dimulihkan dia sudah merindukan mati karena dia mengatakan maka banyak sahabat Abah kenal dengan orang-orang yang dia pergi saja. Tadi semua orang-orang yang sudah bisa melepaskan ruhnya dari jasadnya sendiri. Itulah orang yang sudah bisa pulang sebelum dipulangkan tadi semua ya. Walaupun mayoritas adalah orang-orang yang dipaksa pulang oleh Ijrail karena dia satu nggak bisa pulang, yang kedua tidak tahu pulang, yang ketiga tidak tidak mengerti pulang, dan keempat tidak mau pulang. Maka ujung-ujungnya akan dipaksa. Nah, sakitnya sakaratil maut itu tergantung pada saat kalian tadi bertahan. Seolah-olah kalian ruhnya megang di dalam, ditarik dari luar paksa, itu sakit. Maka bagi orang itu sebetulnya Abah sudah jelasin, kematian itu nikmat. Kita akan bahas nanti. Kemarin kita sudah bahas bahwa kematian itu indah. Kematian itu, maka kata Abah, kalau orang itu ngerti kematian, asal matinya adalah waras tadi semua, kematian itu indah. Karena kita datang ke dunia ini hasil kenikmatan orang tua kita. Mana ada? Kita ini orang tua kita melahirkan kita dengan kenikmatan. Datang dengan surga kita. Surganya orang tua. Nah tadi orang-orang yang takut mati, yang akhirnya dia akhirnya keluar dari bumi ini dalam keadaan karena dia sedang tidak ridho tadi semua ya. Dia megang muntang tadi semua ya. Sama kayak belut di dalam lubang. Pada saat kalau belut itu sebetulnya dia tidak akan sakit kalau ditarik, kalau dia ikhlas. Tapi dia bertahan, dia tarik-tarikan dengan kita. Nah itulah seumpama begitu. Ruh juga sama. Pada saat kita justru merindukan pulang, sebagaimana Robi Adawiyah dengan puisinya, Jalaluddin Rumi, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah orang-orang yang mengembalikan karena mereka sadar dirinya makhluk cahaya, ingin kembali kepada cahaya tadi semua ya. Jadi itu. Nah, yang terakhir adalah merupakan yang disebut kematian yang memang tadi sudah waktunya oleh Allah tadi semua yang dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas ya. Jadi dalam Al-Quran itu jelas bahwa sebenarnya kalau mengerti, kemarin kita sudah bahas kullu nafsin dha'iqatul maut ya, bahwa tiap-tiap sesuatu akan mencicipi mati. Dha'iqah tadi kemarin sudah bahas. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa kalau menurut orang ngerti hakikat bahwa mati itu indah, mati itu nikmat. Dha'iqah, nyicip. Makanya banyak orang ingin nyicip mati. Dha'iqah, nyicip. Kalau makanan yang nggak enak orang nggak mau nyicip. Justru nyicip itu karena enak tadi semua. Daiko itu nyicip tadi. Dako ya duku adalah daikun tadi semua. Nyicip adalah dako ya duku daikun itu adalah nyicip tadi semua ya. Nah, kullu nafsin itu nafsun kemarin sudah kita bahas adalah merupakan muannas. Dan muannas sifatnya muannas harus dengan muannas lagi. Maka bukan dako ya duku daikun tapi adalah kullu nafsin daikotun adalah muannas. Kalau daikun adalah muzakkar. Maka kenapa menggunakan kullu nafsin daikotul maut tadi semua ya. Maka berarti mati itu kemarin sudah bahas oleh kita tadi siapa Mbak Dwi ya. Sesungguhnya tempo hari kalau Mbak Dwi lihat Abah sudah bahas tentang kematian. Jadi kematian itu jangan ditakuti tadi semua. Realitas. Bahkan kalau ngerti kalian hakikat, kata Abah juga kalian akan merindukan mati. Tadi semua, ya, tadi semua. Pada saat baju kita hilang, kalian akan merindukan beli baju baru. Tadi semua, ya. Pada HP kalian hilang, maka SIM cardnya akan pindah pada SIM card yang baru HP-nya. Tadi semua, ya. Nah, itu ya, tadi semua. Maka sesungguhnya coba dicari live Abah tentang bahwa sesungguhnya adalah manusia itu kehidupan hanya di bumi lah panggung manusia. Minha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sini kamu dilahirkan, di sini kamu akan dimatikan, di sini pula kamu akan dibangkitkan. Hanya akan tentang hidup mati, siang malam tadi.
Bahkan dunianya sendiri nanti akan diganti dengan dunia. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Allah tidak menggunakan kata akhir, tapi ghair. Ghair itu berarti bahwa sesungguhnya adalah dari bumi yang sama inilah akhirat itu akan ada semua. Dan demikian pula dari tubuh inilah sesungguhnya juga kita akan ada kembali. Dari narun, hawaun, maun, turabun. Asalnya innalillah berasal dari narun, hawaun, maun, turabun, maka harusnya kembali lagi kepada alif lam lam ha. Allah adalah narun, hawaun, maun, turabun. Dari wadi, madi, mani, manikam. Jadi semua ya. Jadi Bu Teh Dewi sesungguhnya kematian itu nggak usah ditakutkan. Adapun pertanyaan Teh Dewi yang tadi ada kematian yang disebabkan pikiran, dan itu betul. Ada kematian disebabkan pikiran. Karena pikiran kita menciptakan pocong aja bisa. Menciptakan pocong bisa, menciptakan suka bisa, menciptakan, bahkan sekarang Abah sedang buat metodologi adalah menarik rezeki dengan pikiran. Karena pikiran kita ini luar biasa tadi semua. Kalau sudah ngerti ilmunya. Kalau tauhidnya sudah tumbuh tadi semua. Karena dialah kalau sudah ngerti zat dan sifat yang meliputi tubuh kita. Allah dan Muhammad. Maka Abah sekali akan lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Tuh. Lenyaplah aku, hilanglah aku tadi semua. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tadi semua ya. Inilah. Kalau seandainya kita ngerti, oh ternyata kita ini tentang zat dan sifat. Ternyata hanya 2 kalimat syahadat saja. Isi dunia pun hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kesadaran itu yang harus dibangun. Yang ada hanya Rasulullah dan hanya Rasulnya dan Allahnya. Hanya gula dan manisnya. Anggap dunia ini adalah gula dan manisnya. Anggap saja dunia ini adalah seumpama adalah garam dan asinnya. Maka Muhammadlah garam itu. Dan dia adalah utusan manis. Dan tidak mungkin manis itu ada tanpa garam. Itulah sifat di semua. Sementara yang Allah adalah yang batin adalah merupakan zat adalah sementara tajalilah itulah maka dikatakan al insanu sirri wa ana syirrahu. Aku rahasia. Kata manis aku rahasia, garam kata gula dan gula rahasia aku. Jadi bahasanya gula itulah wujudnya manis. Mereka katakan la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Muhammad nur haqqullah. Muhammad astagfirullah. Akan dengan istighfar dan sadar diri adalah Muhammad tadi. Istaghfiru rabbakum tadi semua ya. Maka Tuhan saya Abu Qadir pun sudah mengingatkan kepada kita. Faya ayyuhal ikhwan intabihu wa syari'u ila magfirati mir rabbikum bitaubati. Taubat tabayatubu taubatan. Nah itu yang bisa pulang Teh Dewi. Yang sebut taubat itu adalah bukan mati. Adalah tadi. Matikan dalam hidup. Mati sejorning urip tadi semua. Intabahu ya wasyari'u ila magfirati mir rabbikum bitaubat kama qala Allah taala wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Insyaallah Teh Dewi akan merasakan surga seluas langit dan bumi di sini. Wal aril wa iddat lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang takwa itu orang-orang yang sudah telanjang dari semua libasuhut takwa. Dari semua. Wadhulu fi tariq warji'u ila rabbukum ma'hadil qawafil ruhani. Segeralah kata Tuhan saya Abdul Qadir bergabung dengan ahli ruhani. Kalau enggak kalian akan mati adalah mati bukan wafat. Karena tadi nanti kita akan melihat Teh Dewi. Jadi ada mati sebagai mal'un, ada mati sebagai almarhum, al-mal'un. Ada maka tadi bergabunglah kata Tuhan wadhulu fi tariqi warji'u ila rabbukum. Tadi semua. Segeralah kembali pada Tuhanmu. Tabayatubu taubatan. Bergegaslah. Bergegaslah. Karena tadi, karena ada kematian tadi. Bisa oleh sebabkan jasad. Sehebat apapun Teh Dewi ingin kepada Allah. Tapi jasadnya tidak mendukung. Tetap ruh akan keluar juga. Misalnya jantungnya, paru-parunya, ginjalnya. Dan lain sebagainya. Jadi ada kematian jasad. Dia mati disebabkan jasad tidak mampu mensupport daripada ruh. Atau kematian yang banyak ini pikiran. Manusia adalah menyesal, menyerah di dunia. Kata pikirannya saya udah capek lah hidup ini. Udah mati aja. Nah hati-hati, hati-hati. Akan datang ajal padamu. Dan kematian yang disebabkan pikiranmu yang kau ciptakan. Itu sebetulnya akan kau kembali dalam keadaan lebih susah. Sama dengan orang yang bunuh diri. Tadi semua ya. Maka jangan pernah timbul dalam hati. Kalaupun kita ingin kembali, maka banyak jemaah Abah karena punya hutang, Bah saya ingin kembali. Jangan, saya bilang tadi, kamu nyerah itu. Orang-orang yang ingin kembali itu udah harus sempurna. Kamu udah puas. Bukan karena ingin nyerah, bukan lempar handuk, bukan. Bukan takut hidup.
Karena orang yang takut hidup itu akan disambut dengan kematian di gerbang sana dengan kesulitan yang lebih dalam, kegelapan yang lebih gelap. Maka ojo lali tadi semua ya, jangan salah. Maka orang bunuh diri itu adalah orang bodoh. Karena dia akan masuk ke 1000 kali kegelapan yang dia tidak pahami. Dia pikir selesai di sini. Nanti satu saat tubuhnya kembali lagi ke sini dengan wujud tadi semua, bukan lagi manusia. Hati-hati ya. Itulah kematian pikiran. Jadi pikiran udah kita, makanya hati-hati dengan pikiran. Baiknya pikiran itu selalu pasang yang baik, yang baik, yang baik. Tariklah nafasmu yang baik, yang baik. Karena hidup itu tentang napas tadi semua. Dan napas tentang ruh. Maka napas keluar, napas masuk. Itu sesungguhnya sedang membuat takdir buatmu. Kau sedang mencatat. Yang dikatakan dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhnil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsyainahu fi imamin mubin. Maka sesungguhnya setiap hari kau sedang menulis buku anak tubuh maqaddamu, jengkelmu, marahmu, pikiran burukmu tadi dicatatkan wanak tubuh. Jadi hati-hati. Karena Allah itu hanya membuat hukum, sistem. Tilka sunnatullah walan tajila li sunnatillahi tabdila. Hanya membuat sunnatullah. Jadi surga dan neraka kitalah yang memilihnya. Kesulitan kita yang memilihnya. Kemiskinan kita yang memilihnya. Penyakit kita yang memilihnya. Dari semua. Ya. Walaupun Allah setelah kita berpikir miskin, Allah yang bisa memberikan kaya. Walaupun kita setelah sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah itu hanya menyembuhkan, mengkayakan gitu kan dari semua. Ya. Tapi kita selalu menarik kesulitan, kemiskinan, persoalan dari semua. Maka timbul ada barangkali dari sekian kalian. Karena Abah menemukan orang sampai nge-WA, bah saya mau bunuh diri aja. Nah, itu berarti kau telah mencatatkan wanak tubuh ma qaddamu wa asarahum. Hati-hati ya. Karena orang yang demikian jelas-jelas tidak mengerti tauhid, tidak mengerti bahwa sesungguhnya adalah tadi semuanya. Kita ini itu adalah termasuk dosa besar ya, dalam tauhid, karena tadi dia tidak meyakini dia telah keluar dari rahmat Allah. Jadi secara kesimpulannya Dewi, kematian itu satu, kematian jasad, disebabkan jasad tidak mau mendukung. Kematian pikiran disebabkan tadi kesulitan hidup, persoalan hidup, tadi semua. Sehingga seolah walaupun belum sempat bunuh diri, tapi otaknya sudah mengarahkan bunuh diri, sebetulnya dia telah menjadi kematian. Maka nanti pelan-pelan tubuhnya, karena tentang saraf sensorik, motorik, maka dia akan membangun tubuhnya makin lemah, makin lemah, makin lemah. Di ujungnya dia juga akan mati. Tapi matinya disebabkan hal pikiran yang buruk tadi. Karena tetap ajal itu akan selalu datang pada saat tubuh sudah tidak bisa mensupport lagi. Tadi semua. Hati-hati ya, tadi semua. Nah, kematian yang indah adalah kata Abah juga orang yang sudah ikhlas, yang sudah puas dengan hidup ini. Bahkan dia bisa pulang sebelum dipulangkan. Itulah kematian-kematian para aulia Allah yang dia bisa pulang sebelum dipulangkan. Yang bukan oleh Ijrail, tetapi oleh undangan indah kasih sayang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang. Nah, maka tenangkan dirimu. Karena orang yang tidak jiwa mutmainnah tidak akan diundang. Ya ayat Tuhan nafsul amaroh, tidak. Ya ayat nafsul lawamah, tidak. Hanya dia yang jiwanya sudah tenang. Yang sudah puas. Ya Allah, aku sudah puas dengan hidup ini. Tidak lagi. Spanyol tidak membuatku tertarik lagi. Paris tidak membuatku tertarik lagi. Bali tidak lagi. Karena aku sudah melihat engkau lebih indah dari Paris. Engkau lebih indah bahkan dari Barcelona. Engkau lebih indah daripada segala yang indah. Aku pun tidak butuh bidadari. Karena engkau lebih cantik dari segala makhluk yang cantik. Engkau lebih enak dari segala yang enak. Engkau lebih indah dari segala yang indah. Nah, orang yang semacam ini bisa pulang. Karena dia sudah mampu memandang tadi semua bahwa Allah lah sumber keindahan. Sumber kenikmatan. Sumber kebahagiaan. Sumber dari segala sumber. Nah, orang seperti ini akan bahagia. Karena dia tidak ada ilah lain selain, maka dia walaupun dia akan bahagia hidupnya dari semua. Ya. Jadi kalau masih ada yang lain yang lebih indah dari Allah, tadi semua sampai dia tadi bilang, saya mau bunuh mati aja. Nah itulah tadi semua. Karena lempar handuk dalam hidup, hati-hati ya. Maka kenapa Abah laibkan? Karena tidak sedikit yang datang WA ke Abah tentang apa namanya dia korban-korban judi online, ya, korban-korban hutang, tadi semua, ya. Tapi percayalah sahabat, seburuk apapun kalian sekarang bermasalah dengan judi online, dengan apa, dengan cara itulah minimal kalian sudah nge-WA ke Abah, berarti kalian sudah tadi dibawa kepada terpuruk.
adalah untuk bertemu dengan guru rohani untuk membawa kalian kepada Allah. Terkadang demikian. Tapi kalau seandainya malah justru datang ke guru rohani itu hanya datang untuk kalian cari dunia, itu kalian juga sama 2 kali lipat itu bahayanya. Untuk menyelesaikan urusan dunia. Jadi bukan Allah juga yang dituju. Hati-hati. Menggunakan Allah dengan tujuan tapi tujuannya bukan Allah. Itu lebih parah. Jangan kau gunakan tauhid dengan cara yang untuk itu. Bukan untuk itu. Tapi pada saatnya kalau kau sudah bersama dia, apa yang tidak ada? Apa yang tidak akan wujud? Itu yang harus, jangan dibalik ya. Jangan ada sedikit pun prasangka di sini. Ya kalau aku sudah dekat dengan Allah, kembali lagi pada makhluk lagi. Nah itu kan artinya dia ingin menipu. Itulah yang dalam Al-Quran tadi ya alladzina kata Allah, banyak orang mengatakan tadi beriman kepada Allah pada hari akhir, tapi dia nggak beriman sebenarnya. Yang ingin menipu Allah, yukhadi'un Allah, yang menipu Allah tadi ya. Jadi dikatakan bahwa kullu nafsin dha'iqah itu adalah sesungguhnya adalah dako yaduku adalah daikun adalah berarti daikotun itu adalah mencicipi ya. Dako yaduku daukon maknanya adalah mencicipi, berarti insyaallah bagi orang yang sadar kematian itu indah dan menyenangkan tadi semua. Bahkan kalian akan ganti baju baru, pakaian baru, kehidupan yang baru tadi semua ya. Kalau ngerti tadi maka rindukanlah kematian ya. Tapi tetaplah kita untuk pelajaran kepada kita adalah takutlah kepada mati supaya kita nggak salah berbuat dosa tadi semua ya. Dikatakan walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Itu maksudnya kalau seandainya kematian tubuh karena tadi walaupun jantung udah berhenti ya tidak bisa, karena ajal itu akan datang pada saat tadi semua. Kalau tubuhnya tidak menghendaki, yang kedua ajal itu akan datang karena pikiranmu sudah menyerah, udah lempar anduk tadi semua ya dalam kehidupan. Maka kalau sudah di sana adalah aina matakunu yudrikumul maut. Dan kalau kuntum fi burujim musyayyada, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangi. Jadi tidak bisa Teh Dewi ya kita menghindar dari kematian. Suka atau tidak suka, lebih baik kita suka kematian, karena kematian adalah perkara yang bukan untuk menyiksa diri kita. Kita akan di-upgrade oleh Allah sebenarnya kalau ngerti tadi semua ya. Maka itulah ada mati, ada wafat tadi semua. Kalau seandainya kita hanya manusia jasad, maka dikatakan amatahullah adalah jasadan. Jasad itu adalah mati, tapi wafat adalah dikatakan wafahullah adalah ruh tadi semua ya. Orang yang menerima catatan tangan kanan akan hidup bahagia nanti di kehidupan yang akan datang tadi semua, karena dia tangan kanan, karena dia sebagai ruh hidupnya, bukan sebagai jasad. Nah, orang yang bunuh diri itu pasti jasad tadi semua ya. Maka dia dalam kehidupan yang akan datang bisa jadi tubuhnya berpindah pada tubuh yang bukan lagi manusia tadi semua ya. Wafahullah, maka dikatakan itulah yang disebut wafat. Wafat itu adalah disempurnakan oleh Allah karena kamu telah kembali sebagai ruh. Maka kematian yang terbaik adalah sebagai ruh. Jadi bahkan ruh lah kalau sudah al-mutu qabla an tamutu. Itu yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun. Jadi orang yang sudah mematikan jasadnya, memfanakan jasadnya, berarti dia sudah menghidupkan ruhnya. Nah, orang inilah yang disebut wafat semuanya. Salatnya sebagai ruh yang selalu sadar dalam kehidupan ini hanya tentang Allah dan Rasulnya. Hanya Allah dalam wujud Muhammad di alam ini. Semuanya Muhammad. Allah dalam wujud Muhammad. Ini orang ini akan wafat ya. Karena dia sudah mengerti tentang hakikat dirinya. Jasadnya adalah Nur Muhammad, ruhnya adalah Nur Muhammad, hayatnya adalah Allah tadi semua ya. Maka salah satu amaliyah yang dilakukan adalah lenyap aku ke dalam kosong tadi semua. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku tadi semua adalah hilanglah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun tadi semua ya. Rasakan tadi, tarik nafas, keluar nafas, sadarilah. Sadar nafas tadi semua ya. Berarti bersama dengan nafas itu kita bersama dengan Rasulullah. Apalagi kalau sudah faham dengan a'yan sabitoh. Sesungguhnya kita wujud karena wujudnya Rasulullah. Sesungguhnya kita melihat karena melihatnya Rasulullah, mendengar karena mendengarnya Rasulullah. Kemudian kita adalah hidup karena hidupnya Rasulullah tadi semua, dan bahkan gerak kita karena geraknya Rasulullah. Maka tiada
yang ada kecuali dialah Rasulullah. Kalau paham. Tapi bagi kalian yang sudah menganggap, karena tidak paham tentang ada Muhammad hakikat, ada Muhammad syariat, dipandang Rasulullah sudah meninggal bersama dengan Muhammad syariat, maka berarti kalian sudah sulit di situ. Karena kalian sudah anggap beliau sudah tidak ada menolongmu lagi. Tadi semua, ya. Pahamilah ya tentang Muhammad ini dua-duanya tadi. Jadi sekali lagi mati itu bukan kebinasaan, tapi mati adalah sebuah kenikmatan. Maka ada almarhum, ada almarhum tadi, ya. Jadi insya Allah orang yang sudah matinya dalam keadaan sempurna, sahabat, yang sudah ridho, maka pada saat Allah katakan adalah kembali ke alam sini, karena semuanya tadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Fiha tahyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Abah sudah menemukan hampir 230 ayat manusia itu adalah akan menerima segala dampak dari perbuatannya, baik buruknya adalah di sini kembali. Maka segala yang sesuatu dunia akhirat. Akhirat itu akhir dari kehidupan dunia. Dari semua. Maka segalanya akan kembali ke sini. Tinggal bagaimana menikmatinya, surga atau neraka, susah atau senang, sempit atau dan lain sebagainya. Akibat daripada ruh pada saat keluar dulu dalam keadaan tadi. Ada mati jasadnya, ada mati pikirannya. Tapi seharusnya adalah kembalilah dengan kesadaran sepenuhnya. Tadi semua. Ya. Maka insya Allah tadi. Wa kullal insani aljamnahu ta'irahu fi unuki. Dikalungkan di kelahirannya ulang. Dikalungkan di lehernya adalah kitab tadi semua. Seperti cincin kata Allah. Melekat di lehernya, nggak bisa hilang tuh. Tadi makanya. Itulah yang dikatakan kemudian. Kata Allah ada wa kullal insani aljamnahu ta'irahu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqu. Kemudian Allah pada saat nanti kematiannya akan kembali, buku itu akan dibuka sedikit untuk dia. Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Jadi buku itu akan selalu ada. Jadi kitalah yang membuat segala, ya segala. Jadi kalau bahasa Abah ini bagi kalian yang sudah ngerti hakikat ya, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang lalu. Maka kata Abah sekarang ini adalah akhirat dari kehidupan yang lalu, tapi hari ini juga adalah dunia buat kehidupan yang akan datang. Silakan kalau kalian memahaminya seperti itu, terserah panjenengan tadi semua ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah bisa berkomunikasi, yang sudah mengerti ternyata di kehidupan ini ada 7 barzah, marojal bahraini yaltaqiyan. Ada lapis 1, lapis 2, lapis 3 sampai pada lapis yang paling tinggi yang disebut pi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Disitulah kehidupan ruh para anbiya, para rasul. Disitulah pi maq'adi sidqin, di tempat yang benar. Tadi sesuai dari ini yang sesungguhnya di lapis yang ke-7 itulah kepulangan yang sempurna dari manusia tadi semua ya. Tetapi kalau tidak demikian berarti kita akan, maka itulah ingat surat Yasin. Yasin mengingatkan tadi semua tadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Itu sesungguhnya dalam surat Yasin itu mengisahkan tentang orang yang kembali dihidupkan. Tapi orang kalau belum mengerti hakikat pasti mengatakan nanti, betul nanti, tapi dia nggak ngerti di mana nanti. Ternyata di sini lagi, karena inilah panggungnya, inilah semuanya. Karena kita berasal dari sini semuanya. Fisik kita ini hanya materi, ke energi, ke cahaya, cuma di sini semuanya. Makanya termasuk buminya. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Akan ada bumi baru, langit baru, tadi semua ya. Ini yang kalian tidak paham, tapi nggak apa-apa. Tapi minimal tadi jangan nolak dulu karena kalian juga suatu saat akan paham dari semua ya. Jadi kehidupan hari ini lebih banyak adalah daripada apa yang kita catat dalam kita lakukan kehidupan dulu dan kita hari ini menerima akibatnya. Kata Allah surat Hud, hunalika, di tempat itulah kau akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala. Itu kata khair itu adalah bukan dibalas di akhirat, di sini semuanya. Kita punya hutang dengan orang. Maka kalau bagi Abah yang sudah insya Allah ngerti lah tadi semua ya. Kalau ada orang menjelekkan Abah tidak akan balas karena oh selesai, lunas. Artinya segala apa yang datang pada kita tiba-tiba datang penipu. Kita jangan marah, jangan diadukan polisi. Oh dia sedang mengambil haknya.
Jadi kehidupan ini adalah semuanya adalah hari pembalasan. Tadi sebiji jarah akan kau ketemu, yang enak akan ketemu, kebaikan yang kau lakukan akan ketemu, itu saja. Tapi kalau kalian tidak memahami seperti itu, silahkan juga. Apa-apa, semuanya hak panjenengan. Ya. Tapi silakan tanya nanti kepada guru-guru rohani yang sudah mengerti hakikat, yang sudah mampu melihat tadi semua alam lain di sebalik alam ini, ya kalian akan mengerti. Oh ternyata lu balik lagi gitu kan. Tadi semua. Ya. Nah. Kenapa sekarang ini ada yang bertanya kepada Abah, kok jumlahnya beda, Abah? Dulu Indonesia penduduknya cuma berapa? Sekarang berapa? Nah ini yang kalian tidak paham. Bahwa sesungguhnya Allah tuh punya 7 lapis barjah di alam sini. Tadi semua. Tadi. Ya. Yang dulu banyak, kemudian begitu balik lagi ke sini, dia berputar menjadi banyaknya pada tubuh binatang. Berputar lagi. Dia selamat, masuk lagi pada tubuh susah kata Abah. Nanti salah paham lagi tadi semua. Ya. Jadi Yasin sudah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Nah, apa yang kamu akan dicatatkan oleh Allah. Tadi, segala apa yang kita terimanya asar dari perbuatan tapak amal yang kita lakukan dulu, baik akan dibalas. Maka ayo berbuat baik, menyayangi, memaafkan tadi semua. Jangan ada dendam, lepaskan tadi semua. Jangan ada lagi benci membenci, karena semua akan berbalik pada diri kita semua. In ahsantum ahsantum tadi semua, ya. Nah, kalau kita belum mengerti tentang ini, baru mengerti hari ini, maka hari ini sudah. Terimalah segala apa yang sudah kita catat dahulu, karena hari ini dampaknya akan diterima. Bonnya hari ini akan diterima. Tadi semua akan ada nagih dari orang, ada yang memaki dari orang, ada yang menipu dari orang, dan sebaliknya ada juga yang memberi pada orang, ada yang menolong dari orang, karena semuanya adalah wa asaruhum wa naktubu, dicatatkan dari wa naktubu ma qaddamu, apa yang kamu lakukan dulu itu wa asaruhum. Nah, jadi silakan. Perbedaannya hanya sedikit, sahabat. Karena surat Yasin ini mengatakan manusia dihidupkan kembali. Cuma orang yang kalau belum ngerti hakikat, dia bilang di sono. Padahal semuanya di sini. Tadi semua, ya. Tadi semua. Tadi, ya. Jadi ini ya, pahami ya. Tapi silakan belajarlah pelan-pelan tadi semua, ya. Tadi ada Abah nemukan 238 ayat manusia kembali ke sini. Akhirat itu dunia. Dunia itu akhirat. Satu tempat. Semua, ya. Langit itu bumi. Maka dulu kata Allah, bumi dan langit itu satu. Tadi semua, ya. Jasad dan ruh juga satu. Tadi semua. Jadi itu ya tadi. Jadi kematian itu hanya pindah. Alam balik lagi sini. Balik lagi alam balik lagi sini. Tadi akan ketemu. Dulu pernah nyakitin si Mamad. Nanti si Mamad akan nagih di kehidupannya akan datang. Tadi semua. Pernah nipu si Mamad akan datang nagih pada dirimu. Bahkan pernah membunuh si Mamad akan datang kepadamu untuk minta kisos. Tadi pembalasan. Semua. Ya. Inilah kehidupan. Dan inilah diciptakan oleh Tuhan hukumnya. Akan hukum tarik-menarik tadi semua. Maka bagi orang yang sudah mengerti materi, energi, cahaya, akan mengerti. Mengerti hukum Newton, mengerti hukum Einstein, bahwa energi tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk EMC kuadrat. Selama belum C kuadrat, nurun ala nurin, tetap saya balik lagi ke sini. Tadi semua. Karena untuk sampai ketemu dia itu memiliki syarat dan kondisi. Tadi semua. Frekuensinya harus sama. Yang disebut tahollaku. Nah, adapun kehidupan kita kenapa diulang? Karena kita harus belajar. Sabar itu harus belajar. Syukur itu harus belajar. Ikhlas itu untuk belajar. Maka kita akan dilatih untuk ikhlas, belajar untuk syukur. Jadi ikhlas itu nggak bisa dengan. Nah, tetapi sekarang bisa juga kita lakukan dengan tarikan napas. Mudah-mudahan tadi semua. Tariklah napas. Bagi tadi semua. Napas sadar. Keluarkan benci, dengki, dendam, marah. Sifat-sifat madmumah yang sudah tercatat wanak tubuh makodamu yang akan ada di sini. Jangan dibawa mati itu. Karena kalau dibawa mati kamu akan perankan segala macam kesulitan itu. Maka hari ini kosongkan hatimu dari kebencian, kedengkian, kemarahan. Maka lepaskan semua. Maafkan semua. Ya, ini tentang agama yang diajarkan Allah dan Rasulnya dari semua. Saling menyayangi, ruhama ubainahum, saling menyayangi, saling memaafkan, bukan saling mengkafirkan. Bagaimana kau akan kembali pada Tuhan, mencintai Tuhan, kalau ada manusia yang kau benci di dunia ini? Ada satu-satunya makhluk kau benci di dunia ini, berarti kita masih pendusta mencintai Tuhan. Karena tidak ada yang bukan dia di dunia ini. Nah inilah diajarkan tauhid dari semua ya. Jadi bagi orang tauhid yang sudah mampu memandang kemanapun dia hadapkan, kullu syai'in, semuanya akan halikun, kecuali hanya melihat wajah dia. Illa wajahu. Dari semua ya. Semuanya hanya dia. Tapi jangan ditunjuk, karena pada saat ditunjuk menjadi syai'in, menjadi makhluk, menjadi alam.
Jadi kalau sudah alam, udah bukan dia. Jadi, kalau nggak ditunjuk, syai'in, maka semuanya dia tadi semua ya. Nah itulah kalau kita sudah mampu memandang semuanya dia dalam hati, nggak usah ditunjuk, termasuk dirimu sendiri, cukup tadi semua, maka kalian sudah akan kembali di dalam keadaan ridho dan diridhoi, karena engkau sudah mengerti siapa dirimu dan siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, maka sepenuhnya kau dalam keadaan sadar tadi semua ya. Itu saja ya sahabat, barangkali buat Teh Dewi dan siapa Mas Umar, siapa Mas Hadi yang pertanyaannya sejenis tadi semua, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa namanya ini tentang jadi jangan takut kematian, rindukan kematian tadi semua, persiapkan kematian tadi semua ya. Percayalah, kematian itu indah ya. Tadi semua indah. Bahkan saking indahnya kalian akan sebenarnya, kalau seandainya udah tahu, kenapa kan Rasul nggak ngajarkan, nggak takut setiap orang tiap hari minta beri Allah, minta mati aja, jangan tadi semua. Karena kita di alam dunia ini memiliki peran di alam dunia ini sebagai khalifah. Ayo kita perankan tugas kita sambil kita mempelajari tentang siapa diri kita, siapa Allah, siapa Rasulullah. Rasakan kehadiran Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zat dan sifatlah yang ada yang nyata tadi semua ya. Ini yang saya pahami ya tadi semua ya. Semua. Tapi sekali lagi hanya kepada mereka yang sudah dibukakan mata batinnya oleh Tuhan sehingga memahami barja sirot semuanya. Dan buat Mas Irwan tadi ya, jadi tidak ada ilmu yang membuat kita ma'rifat pada Allah, tidak ada amalia yang membuat kita ma'rifat pada Allah. Ma'rifat itu pada saat dia ingin mengenalkan dirinya pada kita. Nah, carilah sebab-sebab yang membuat dia mengenalkan dirinya pada diri kita. Kamu belajar adalah 1000 tahun dengan kitab yang 1 miliar, belum tentu dia mengenalkan dirinya pada dirimu. Apalagi kau sudah hijab nuroniyah, terhijab dengan tadi kila dan lain sebagainya, itu sulit. Maka belajar mengenal Tuhan itu adalah kembalilah kepada diri tadi semua ya. Meniti ke dalam diri tadi semua. Itu saja. Sehat semua ya, karena Abah nanti malam tidak bisa live, maka Abah dahulukan ya, sehat semua. Jadi sekali lagi Abah hanya menjawab pertanyaan panjenengan, yang menjawab ini tidak lebih baik dari yang mendengarkan tadi semua. Kita menggunakan teknologi yang ada ya tadi semua, dan yang masih menunggu jawaban yang masih banyak ya, mohon sabar tadi semua. Dan buat teman-teman yang dari Kaltim, dari Kalsel ya, tanyaannya yang memang ahli-ahli ma'rifat ya, telepon saja Abah, jadi nggak bisa dijawab di sini ya. Nggak semua pertanyaan boleh dijawab, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Tetapi sekarang tidak ada lagi yang ditutupi. Sekarang ini waktunya keterbukaan. Kata Allah, kalau ilmu ma'rifat ini ditutup oleh kita, Allah akan ciptakan AI, akan ciptakan apa? Kata Allah, aku akan obral. Itu. Jadi hari ini sebenarnya jangan salah paham ya buat teman-teman. Oh kenapa dulu zaman orang tua kita nggak boleh? Inilah sekarang ini Tuhan sedang mengobral lewat AI, lewat dari YouTube, lewat Google, lewat Facebook, lewat Instagram. Karena sekarang adalah sudah waktunya kita ini udah mengenal Tuhan. Ini dunianya sudah maghrib tadi semua ya. Sudah maghrib. Buminya sudah maghrib tadi semua. Bahkan kalau kalian paham sekarang ada portal baru. Sebetulnya sudah terjadi pergantian sebetulnya portalnya. Cuma manusia nggak paham. Berarti tinggal menunggu waktu saja alamnya ini. Karena kembali sama bumi ini sama seperti manusia, tapi akan kembali ada. Karena yauma tubaddalul ardu, akan terus. Karena isi alam ini perwujudan Tuhan itu sendiri. Al-alamu miratu al-haq. Jadi jangan berhentilah memahami Tuhan dulu sendiri, sekarang menciptakan semua hukum, kemudian nanti setelah ini dikiamatkan, dibuatlah satu kampung surga. Nggak begitu ya, sekali lagi. Berhenti memahami yang seperti itu. Karena itu sudah jelas berseberangan dengan tauhid. Yang kedua adalah berarti tidak mengerti hukum Tuhan. Karena makanya tadi, kenapa sekarang ini teknologi didohirkan oleh Allah. Ilmu filologi, ilmu arkeologi, ilmu antropologi, ilmu, terus nanti teknologi akan terus didohirkan. Allah terus mengenalkan dirinya. Kalian sembunyikan kayak apa, kalian jual ilmu itu kayak apa, Allah akan obral ujung-ujungnya. Makanya sekarang ini dengan adanya semua medsos ini, dia ingin kenali. Dari dulu kurang ngajar kalian umpetin ilmu-ilmuku gitu kan tadi semua. Apalagi yang sudah dijual belikan ilmuku tadi semua ya. Itu saja, sehat semua panjenengan. Mohon maaf atas kurang, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.